Selamat datang di Paman Podcast ala Mangunan. Semua orang adalah guru, iya kan? Halo, jumpa lagi di Paman Podcast ala Mangunan. Semua orang adalah guru, iya kan? Iya. Hari ini ada siapa? Saya Namanya BG. itu nama panggung ya? Itu nama panggilan di TK. Oh, Lebih singkatnya Pak BG. lebih singkatnya Pak BG. Iya. Lebih agak panjangnya? Ada Pak Bagas, ada Kak Yadi. Kak Yadi. Iya. Ada yang manggil Kak Yadi di TK itu? Iya, gara-gara film kejutan untukku itu. Oh iya, sukses berarti ya perannya itu ya. Iya. Anak-anak Gitu. sama beberapa orang tua ya. Kak Yadi. Oh, kalau orang tua panggilnya Kak. Ada beberapa orang tua yang bilang seperti itu. Oke. Jadi Pak Bagas ini adalah guru di TK eksperimental Mangunan. Sekarang ngajar di kelas Kelas B di Kelas B. kelas peduli. peduli. Halo, Iya. kasih salam dulu. Halo kelas peduli, halo, Halo. Bu Sisil, orang tua kelas peduli. Iya, ada Pak Bagas. Iya, Nonton ya. harus nonton. Harus nonton. Pak Bagas, sudah berapa lama berarti jadi guru TK di Mangunan? Ada 1 semester ini ya? Ya, 1 semester ini dari bulan Mei sampai ya bulan ini. Gimana rasanya dari seorang yang mendalami mengenai filosofi keagamaan, tuh, lalu jadi guru TK? Itu kan kayaknya gimana tuh Apa ya? dari sebentar ya pemirsa, ada iklan ini. Apa namanya? Operator di belakang layarnya mengingatkan. Oke, baik, Oke. sudah cek. Nah, gimana Pak Bagas? Apa ya? Aku bingung Bu mau jawab apa Jawab aja. karena ya mengikuti alur hidup aja gitu. Inilah kalau orang belajar filosofi mendalam. Ya. Filosofi mendalam apa karena bingung? Bingung menjawab sih karena Bingung menjawab. SD negeri lalu Mm. masuk di SMP swasta. Mm-mm. Lalu SMK-nya di swasta tapi teknik kendaraan ringan, Mm-mm. kuliahnya pendidikan agama Katolik, Mm-mm. sekarang kerjanya guru TK. Wih, itu berarti pengalaman hidupnya itu beragam loh. Ya sisi positifnya itu sih Gitu. sukanya, jadi banyak pengalaman. Tapi kalau ditanya kenapa bisa masuk di TK jadi guru TK ya nggak tahu gitu loh aku. Oh, Karena tapi- aku selama ini hanya mengikuti alur hidup yang terjadi. Kalau misalnya dulu di SMK masuknya di teknik kendaraan ringan, aku bilang nggak bisa nggak apa-apa, tapi kan tetap tak jalani gitu loh. Oke. Nah, kalau di TK ini 1 semester, berarti ini pertama kali mengajar ya? Untuk Eh, anak-anak usia dini gitu baru ya. pertama kali nih. baru pertama ini ya, dulu pernah di SD. Tapi kalau yang usia kecil banget gitu Ya. baru ini. Baru ini Apa yang menarik? seneng aja sih. Senengnya kenapa? Senengnya itu kesannya itu kalau aku di sekolah ketika dengan anak-anak itu bukan menjadi sosok guru lagi gitu loh, Tapi seperti yang pernah dikatakan Romo Mangun. oh ya betul, baru ini punchline nih. kan? Ya kan, Apa? karena guru itu adalah menjadi abang atau kakak untuk anak-anak gitu. Wih, mantap. Bener nggak sih? Betul, Iya. ada di buku Sekolah Merdeka Iya, halaman. halamannya lupa tapi ya pernah lupa. baca. Iya, betul. Itu yang aku senangnya itu. Jadi ketika masuk di dalam kelas tuh aku nggak mau menempatkan diriku sebagai guru gitu loh, tapi aku Oke. pengen menjadi kakak-kakak mereka gitu loh. Sempet di grup orang tua paguyuban di kelas peduli itu, orang tua ya kadang
menganggapku sebagai anak barepnya Anak peduli. oh Gitu. gitu. Jadi, Tapi yang real dilakukan Pak untuk menerjemahkan guru sebagai abang atau kakak itu yang Pak Bagas praktekkan tuh kayak gimana caranya? Contohnya? Kok apa ya? Gitu kan sesuatu konsep yang diberikan oleh Romo Mangun kan. ya Guru menjadi abang dan kakak. Nah, terus secara real prakteknya contohnya gimana gitu misalnya? ya lebih pada pendekatan pada personal anak. Jadi Mm-mm. pertama aku mengenal satu anak dulu, misalnya anak si A tak deketin dulu, aku memposisikan diriku sebagai misalnya kakak. Mm-mm. Misalnya ya kita ngobrol biasa, tanya-tanya, gojekan gitu kan. Lalu tidak hanya satu anak tapi kan semua anak tak berlakukan seperti itu loh Bu Tami. Jadi Oke. lebih banyak menjadi peran kakak gitu loh. Maksudnya aku mau memarahi anak pun nggak nyampe hatiku gitu loh. Apalagi usianya memang belum terpaut jauh Iya. ya dengan si anak-anak itu. Iya Oh, masih gitu, muda masih sekali. Udah Pak, makanya tak ajak untuk ya kita sama-sama belajar gitu loh. Pokoknya aku ketika anak melakukan yang kiranya suatu kesalahan atau yang tindakan yang kurang baik itu ya mengingatkan gitu loh. Dia mengingatkan ya setara aku menjadi ketika aku menjadi kakak di rumah gitu loh. Apakah punya adik di rumah? Adikku itu 4. Oh, makanya mungkin Iya. sudah terbiasa Mm-mm. menjadi kakak beneran kakak Iya, di rumah kayak lalu. serasa aku kayak di rumah ini gitu. Oh, oke, pantesan ya sudah punya Iya. bekal itu. Iya, adiknya 4, ponakannya sudah 3 kan masih kecil Oke. semua. Oh, iya ya. Terus Pak Bagas ini kan juga pinter main gitar, Oh, menyanyi. nggak pinter sih. Lebih tepatnya mau Mm-mm. belajar. Baiklah. Apakah itu juga menjadi salah satu bekal untuk pendekatan ke anak? Ya, salah satunya itu melalui musik dan lagu. Itu menjadi kalau aku sama partner sama Bu Sisil itu menjadi apa ya, kekuatan untuk kelas di Peduli. Intinya kalau aku sih konsepnya adalah bagaimana musik dan lagu itu bisa membuat anak senang dulu. Oke. Jadi sebelum anak akan memulai belajar nih, kita fokus pada lagu, gerak dan lagu, menyanyi gitu. Lalu kita kayak semacam musik pendidikan juga, dombreng-dombreng apalah gitu. Pertama tuh kita bikin anak seneng dulu melalui lagu dan musik itu dulu. Ketika anak sudah seneng lah barulah kita mulai belajar gitu loh. Oh, berarti Pak biasanya kalau di kelas pagi pengondisiannya dengan musik, Iya, nyanyi gitu iya. ya. Lalu itu kalau anak-anak sudah Pemanasan udah, kemeringat gitu ya baru Bu. masuk. Baru masuk gitu loh. Oke, pengondisiannya pakai musik pendidikan. Iya. Kayak kelas Peduli itu kemarin aku bersama temanku nyiptain lagu untuk kelas Peduli juga. Jadi Apa itu lagunya? judulnya itu Peduli Migunani. Oh, apakah sudah jadi? Ini untuk di kelas aja sih. Oh, boleh dong, spill dikit dong. Aduh. Coba spill dikit. Ayo, spill dikit. Gimana ya? Malu aku. Ya merem. Waduh, Nek malu merem. merem dikira berdoa aku nanti Bu. Ya ora apa-apa. Jadi kayak kita kelas peduli, mari kita bernyanyi, na 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 na, terus peduli migunani, hip hip hore. Jadi kayak gitulah. Oh, kalau anak TK tuh memang bikin lagunya tuh Ya harus nuansanya harus ceria ya. ceria Oh, gitu. betul. Itu inspirasinya dari Itu lagunya itu sebenarnya yang aku buat bersama teman-teman waktu training. Tapi waktu training sama Pak Thomas juga. iya, Kok dia nggak pernah cerita? karena dia nggak ikut. Oh, gitu. Bolos. Terus tak gubah lagi. Jadi dari liriknya terus nadanya juga sedikit tak gubah gitu loh Bu. Apakah akan dibikin video klipnya? Biasa gitu kan, ada lagu nanti dipoles, di aransemen, ada video klip. Harapannya seperti itu. Jadi nanti Oke. ketika kelas B sudah melanjutkan di SD. SD ya, ini semacam buat Kenang-kenang. kenang-kenangan. Oh, kita tunggu ya. Oke. Kita tunggu lagunya. Apa tadi judulnya?
Peduli Migunani. Peduli Migunani. Iya. Iya, oke. Itu kalau musik apakah udah seneng dari dulu atau itu muncul karena untuk jadi seorang guru aku perlu suatu bekal, itu tadi contohnya untuk pengondisian, makanya kemudian Oke. menekuni musik, atau itu sesuatu yang udah disukai sejak lama? Kalau berbicara tentang musik untukku itu apa Pesan ya? sponsor meneh iki, iki kurang munggah. Janis dhuwur banget nih. Menutupi lo iki lo. Mulai suka dengan musik itu SMP Pak ya. Jadi Oh, berarti emang udah lama ya? iya, tapi Mm-mm. bukan menekuni, tapi ketika itu melihat alat musik yang kira-kira aku tertarik dengan musik itu gitu loh. Jadi aku berusaha untuk Mm-mm. belajar musik itu. Dulu Mm-mm. awal itu musiknya gitar. Jadi Mm-mm. kok ada orang yang bisa main gitar kok asik ya gitu loh. Terus nyoba Nyoba dulu itu dikasih kunci C, suruh belajar. pertama kali. Iya, 1 minggu suruh pegang kunci C, genjreng-genjreng nggak jelas gitu. Lalu Oke. ya kalau istilahnya dulu itu eksplorasi. Eksplorasi. Iya. Oh, Jadi iya, kan iya, 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 HP-nya iya. dulu kan masih HP itu ya. HP anu Iya. itu ya. Jadi eksplorasinya lewat buku, beli Iya, buku betul. lagu-lagu itu. Zaman dulu tuh banyak banget Iya. buku-buku chord gitar gitu Ya, kan. terus kalau ketemu kayak F crash minor, F crash mayor tuh Mm-mm. udah bingung. Sulit itu ya. Ya, solusinya ya ketemu yang lebih bisa tanya gitu. Oh. Ya, lebih banyak seperti itu sih Bu Tami. Jadi Mm-mm. misalnya aku tertarik dengan ketipung misalnya, Mm-mm. kok suaranya takdutnya lucu ya, cobalah main. Dulu tuh kalau SD suka main ini gebrakan Oh meja iya, gitu. kotean ya. Klotean Kalau ya, bahasa Jawanya itu klotean kotean. ya, Iya, itu iya, tak iya. coba pakai ketipung kok asik ya, Ha-ha. pelan-pelan belajar juga. Ah. Lalu naik lagi nanti kemarin itu kayak musik keroncong itu tuh musik keroncong itu ketika aku bermain kadang aku nggak tahu itu kunci apa, tapi aku bisa memainkan Masuk, nadanya Iya. masuk tapi. karena mungkin olah rasanya ini ya. Waduh, ini ya mau mangun banget nih. Waduh. Olah rasa, olah Iya. bawa, olah krido. Kadang aku yang keroncong itu ketika bermain musik berjalan aja, tapi kadang ditanya itu kunci apa, nggak tahu ya gitu loh. Ya Mas, Hanya main tanya aja. do sama dengan apa, misalnya C, oke, O C di sini, kalau O F di sini, cuma sebagai tanda aja. Memang seringnya itu ditanya Gitu ya. Feeling tapi. ya. feeling. Berarti memang sudah passion. Apakah mungkin akan ditekuni lebih serius dunia musik ini? Karena passionnya sepertinya sudah mendalam dan secara natural terbentuk. Ya gimana ya Bu Tami, ya anggap aja itu sebagai bagian dari proses kita dari kecil sampai sekarang toh. Intinya aku pernah belajar ini. Ketika ada orang yang sekiranya membutuhkan dan aku bisa memberikan gitu loh. Ini Bener gak berjiwa sih? sosial, berarti ini adalah sudah menyentuh kepada ranah Migunani ya. Iya, Karena jadi bisa dinikmati hasil karyanya atau skillnya bisa membantu orang lain. betul. Jadi kayak keroncong itu lebih pada misalnya pelayanan di gereja. Di seringnya seperti itu. Jadi kalau ya kayak event-event yang tidak mengharapkan Oke, itulah pokoknya. memang untuk aksi-aksi apa ya, sosial begitu ya. Iya. Untuk pelayanan lah. Pelayanan gitu. Wah, mantap. Berarti sekarang yang alat musik yang dikuasai apa aja tadi? Ada gitar, ada ketipung. Keroncong, terus apa ya? Alat musik keroncong ki sik kepiye? Seperti cakco, bahasanya Oh. cakco. Yang Bahasa Indonesianya apa sih? apa itu? Ukulele ukulele. beda? Ukulele. Oh, Hanya ukulele. jenis senarnya berbeda. Oke. Oke. Berat Terus? ya? Aku nggak ngerti soalnya. Tapi aku akan mengerti. Oh, itu berbeda. Iya. Apalagi Apa ya? Musik itu keyboard bisa. sedikit lah. Ya Oh. kunci dasar lah bisa. Oh, lumayan ya bisa kalau ini organ tunggal dong. Ya nggak berani aku kepedeanku tentang Belum? misalnya belum berani. Ya, siapa- Kadang kalau nanti main belajar gitar lah. itu masih
Masa, tapi kan sudah ini loh, udah expert Iya. loh. Iya sih. Aduh, Uh, sombong banget aku. Terus apa lagi? Apa ya? Ya musik modern juga sih Bu. Tapi kalau genre musik yang paling disukai apa? Ada 2, keroncong sama dangdut. Oh iya, itu memang musik yang paling mengena di hati semua orang ya kalau Iya. dangdut itu ya. Dangdut tuh kadang itu gubahan lagunya tuh kalau sampai hati ngena banget itu. Wih. Belum semua orang bisa melakukan hal itu gitu. Waduh, bisa sampai nangis-nangis nggak? Enggak sih, cuma kayak heran sama kagum Wah, dan suka iki. bertanya. Anda sudah meletakkan hati. Iya, karena Tandanya heran, kagum dan bertanya. gini Bu Tami, kalau aku melihat ketika di YouTube ada musik dangdut nih, misal judulnya sekarang tuh kayak rungkap misalnya seperti itu ya. Oh ada. Ada. Oh alah. Ketika ada satu orang bisa megang 4 sampai 5 ketipung itu kan the best banget menurutku. Jadi 2 tangan memainkan 5 ketipung Wah, dengan sibuk banget itu. sibuk bapak. Plesetan. Oke. Biar nggak garing. Heeh. Jadi kayak gitu sukaku. Jadi nggak hanya sebatas suka pada ini mah hanya dangdut gitu, tapi kan dari segi pola musiknya gitu loh. Jadi Anda selain menikmati musik tapi juga menganalisa, mengkaji begitu ya. Ya, karena ada juga itu adanya kolaborasi antara misalnya musik keroncong modern sama dangdut itu dijadikan satu kan. Itu kan suka fusion. banget aku gitu loh. Wis. Ini memang ya sosok wis eki banget. Waduh, Cocok sekali Anda di Mangunan, dari tadi yang dilakukan prinsip-prinsipnya sejalan dengan konsep Iya. pedagogi Mangunwijaya. sayangnya Iya ya. aku belum menemukan Eki itu sekarang di mana, Bu. Lah di mana coba dicari. Ayo namanya Eki. Aku sudah berusaha mencari kemana-mana tapi belum ketemu. Oke, nanti kita jadikan pengumuman yang Iya. di manakah Eki? Di manakah Coba Eki gitu? Jawab di kolom komentar. Ya. Oke. Terima kasih Pak Bagas Sama-sama untuk Bu Tami. obrolannya. Ya. Bagi yang ingin tanya-tanya lebih lanjut mengenai Pak Bagas atau ingin tadi penasaran dengan apa yang sudah disampaikan mengenai musik, bisa lanjut di kolom komentar ya. Oke, Terima terima kasih. Ya. Sampai berjumpa kembali. Selamat melanjutkan dinamika bersama Iya. anak-anak ya. Terima kasih Bu Tami. Oke, sampai jumpa lagi di Paman. Jangan lupa like, subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Mantap. Dadah. Dadah.